Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bertemu di kegiatan tahsin Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Baik, kita awali tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kemarin sampai surat Al-Maidah Maidah ayat ayat 93. 93 ya. Ya, baik, kita lanjutkan ayat 94. Ya, baik. Saya baca dulu, nanti dibaca bersama-sama Ibu. Ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minasyaidi tanaluhu aidikum warimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib famani tada ba'da zalika falahu adzabun alim. Mari. Ya Ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in tanaluhu Aidikum aydikum warimahum
Amallahu Warimahu liya'lamallahi bil mayyahid ghaib ilghoib Famani Famani ada famani lika dzalika ba'da falahu dzalika falahu bun adzabun alim. dzalika Ini falahu adzabun alim. ya baik, kita lihat tajwidnya. Ya ayyuhalladzina, ya fathah berdiri, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Yaknya ada tasdidnya, dibaca double, dibaca ai dulu ya. Ai baru yu. Ayu halladzina, lamnya ada tasdidnya, dibaca double. Dzal kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Alladzina, kata sambung atau isim mausul. Amanu, alif fathah berdiri mat tobi'i. Nun domah wawu sukun juga mat tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Layab luwannakumullahu, bak sukun, bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Nun tasdid dibaca gunah atau mendengung. Nun tasdid dan mim tasdid itu dibacaan gunah atau mendengung. Biar mendengung maka ditahan. Layab luwannakumullahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Bisyai'im, kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Tanwinnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf mim ya, dengan mendengung mim. Ya, ditahan biar tampak mendengungnya. Minasyaidi, asyaidi alif lam samsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot, ditandai shotnya ada tasdidnya. Shotnya dibaca double. Kalau ada tasdid itu maka biar tampak doublenya maka harus ditekan dan ditahan biar tampak doublenya. Minasyaidi analuhu, nun fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Dhamir ha, dhammah kebalik, ini mat silah qasiroh. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat silah tawilah. Mat silah tawilah dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Sama dengan mat jaiz munfasil. Aidikum warimahukum. Dal kasroh ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Mim fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Dan mim sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Liya'lamallahu, ain sukun ya. Liya'lamallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mayyakhofuhu, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan id.
Bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung. Masuk dengan mendengung. Maksudnya langsung masuk ke huruf ya. Nun sukunnya tidak dibaca. Dan mendengung. Biar tampak mendengung ditahan. Maya khofuhu. Nah ini ibu-ibu sering saya temukan kalau membaca idgham biguna seperti ini tidak ditahan. Jadi bacanya maya khofu. Maya khofuhu. Nah, bacanya harus ditahan. Maya khofuhu. Wa Jelas fathah itu. alif mat tabi'i panjang dua harokat. Domir ha rumah terbalik mat silah qosiroh. Istirahat. Dibaca panjang dua harokat ya sama dengan mat tabi'i. Bil ghaib. Al ghaib ini alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian al fathah ya sukun kalau waqaf maka ini dibacanya ghaib. Ini namanya mat lain. Mat lain melemah melunak bil ghaib. Tidak. Ya. Nah, bak sukun kan baknya karena wakop maka sukun. Bak sukun bacaan kolkolah ya dibaca memantul. Bil ghaib. Nimat lain ya. Jim tanda wakop boleh berhenti juga boleh terus. Famani tada ain sukun. Famani tada dal fathah berdiri mat tabi'i panjang dua harokat. Ba'da ain sukun. Ba'da zalika dal fathah berdiri mat tabi'i panjang dua harokat. Falahu domir ha rumah terbalik mat silah qasiroh. Dibaca panjang dua harokat sama dengan mat tabi'i. Adzabun alim. Zal fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf alif. Bacaan idhar dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i. Tetapi karena di akhir kalimat atau akhir kata, atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Ya baik kita artikan. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu, mereka beriman, la, sungguh, ya be'luwanna akan menguji. Ya be'luwanna akan menguji kum kalian Allahu Allah bi dengan syai'in sesuatu. Nah, tapi di sini diartikan sungguh dengan sungguh min dari asyoidi hewan buruan tanalu memperoleh tanalu yang kalian memperoleh hu-nya idea ini ID ini idea tangan-tangan kum kalian dan rimahu tombak kum kalian li agar ya lama mengetahui
Allahu Allah, man siapa, ya khofu takut, hu nya takut kepadanya, kepada Allah, bi dengan al-ghaibi kondisi tidak dilihat orang. Ghaib, ya, ghaib itu tidak tampak. Nah, di sini diartikan tidak dilihat orang. Fa maka man siapa i'tada melampaui batas atau melanggar batas ba'da sesudah zalika itu fa maka la bagi hunya adzabun azab alimun yang pedih. Baik, kita baca arti surat Al-Maidah ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Maksudnya tidak melihat Allah, meskipun tidak melihat Allah. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Ya baik, kita lanjutkan ayat 95. Panjang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaida wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadyam balighul ka'bati au kafaratun to'amu masakina au adlu dzalika syiamal liyadzuqa wabala amrih afallahu amma salaf waman ada fayan taqimullahu minnah wallahu azizun dzuntiqam. Baik, mari. Ya ayyuhalladzina amanu taqtulus syaida wa antum hurum wa man qatalahu muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlin minkum
Ada yang yang baligol Ka'bah au kafaratun ta'amu masakina au adlu dalika qiyaman liyadhkurallahu wa bala amri afallahu amma salaf wa man ada fayantaqimullahu minna wallahu azizun biqom. Ya baik, kita lihat tajwidnya. Ya ayyuhalladzina, ya fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil, dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Yaknya ada tasdidnya, dibaca ai dulu, ayu halladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Amanu, alif fathah berdiri, mat tobi'i. Nun domah, wawu sukun, mat tobi'i. Latak tulus soida, lam fathah alif juga mat tobi'i. Mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Qaf sukun, bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Tak tulus soida. Asyoida, alif lam samsiah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shot. Ditandai shotnya ada tasdidnya, shotnya dibaca double. Wa antum hurum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf kha, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Kemudian mimnya dibaca sukun karena wakof, dan wakofnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Hurum, ya pendek. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa man qatalahu, nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Domir ha, domah terbalik, mat silah siroh, dibaca panjang 2 harokat. Minkum muta'ammidan, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Bertemunya 2 huruf yang sama di mana huruf yang pertama berharokat sukun. Idgham mutamasilain. Atau karena mim bertemu dengan huruf mim, ini idgham bisa disebut idgham mimi. Dibaca mendengung, ditandai mimnya ada tasdidnya, ditahan biar tampak mendengungnya. Muta'ammidan, mim tasdid, dibaca runah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, baca ikhfa, dibaca samar-samar. Za, fa jazaa'um mithlu. Za fathah alif mat tabi'i,
Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Domah hamzah domah tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya, ditahan biar tampak mendengungnya. Mislu mislu makotala mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat minan naami an-naami alif lam samsiyah karena tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu nun ditandai nunnya ada tasdidnya. Nun tasdid dibaca hunah atau mendengung, ditahan biar tampak mendengungnya. Yahkumu bihi domir ha kasroh berdiri mat silah qosiroh panjang 2 harokat sama dengan mat tobi'i. Zawa adlim minkum wawu fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat dal sukun bacaan kolkolah dipantulkan ya dan ditampakkan pantulannya adlim minkum. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim yaitu gom bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya, ditahan biar tampak mendengungnya. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ha bacaan idhar safawi dibaca jelas. Had yam balighul dal sukun bacaan kolkolah baca memantul dan ditampakkan pantulannya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ba bacaan iklab ya dibaca membalik. Mim baknya dibaca mim dulu. Had yam balighul. Ini ditandai ada mim kecil berdiri. Kalau mim kecil miring itu tanda wakof. Wakof yang harus berhenti. Tapi kalau mim kecil berdiri ini tanda iklab. Dibaca membalik. Had yam balighul ka'bati. Al-ka'bati alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ka ain sukun ya. Ka'bati au kaffaratun fa-nya ada tasdidnya dibaca double, ditekan dan ditahan biar tampak doublenya. Au kaffaratun to'amu domah tanwin bertemu dengan huruf to bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ain fathah alif mat tobi'i masakina sin fathah berdiri mat tobi'i kaf kasroh ya sukun juga mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Au adlu dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul ditampakkan pantulannya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf ha bacaan idhar safawi dibaca jelas. Had yam loh mana au adlu zalika au adlu zalika dal fathah berdiri mat tobi'i siyamal liyadzuqa ya fathah beralif mat tobi'i juga dibaca panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam bacaan
Idgham bila gunnah. Masuk dengan tidak mendengung. Ini hanya ada dua huruf saja yang tidak mendengung idgham, yaitu lam dan ro. Syamal liyadzuqa zal dhammah wawu sukun mat tabi'i wa bala amrih ba fathah alif juga mat tabi'i dibaca panjang dua harokat. Amrih mim sukun bertemu dengan huruf ro bacaan idhar safawi dibaca jelas. Amrih wakof haknya dibaca sukun karena wakof dan wakofnya pendek tidak ada tanda panjangnya. Wabala amrih. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Baik. Afallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Amma ini mim tasdid dibaca mendengung dan ditahan biar tampak mendengungnya. Salaf faknya dibaca sukun karena wakof dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Amma salaf. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Waman ada nun sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idhar dibaca jelas. Ain fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Fayantaqimullahu minnah. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Minnah nun sukun haknya juga sukun karena wakof maka dibaca antara nun dan hak dibacanya minnah. Minhah. Minnah. Minhah. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang dua harokat. Azizun dzuntiqam. Iza kasroh ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf zal bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Nun sukun bertemu dengan huruf ta juga bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Qaf fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik kita artikan ya ayyuha wahai alladzina orang-orang amanu mereka beriman la jangan taqtulu kalian membunuh asyoida hewan buruan wa dan antum kalian hurum hurum ini ikhram ya, sedang berikhram wa dan man siapa kotala membunuh hu-nya nyanya kembali kepada asoida hewan buruan min di antara kum kalian muta'ammidan dengan sengaja muta'ammidan dengan sengaja fa maka jazaun balasannya mislu seperti ma dia bunuh ma apa yang kotala dia bunuh min dari an-na'ami hewan ternak yahkum memutuskan hukum
bi dengan hi-nya. Zawa dua orang yang mempunyai adilin adil min di antara kum kalian hadiyan hewan kurban atau hadyu baligho dibawa yang dibawa sampai al-Ka'bati ke Ka'bah au atau kafaratun yang membayar denda to'amu memberi makan masakina orang-orang miskin bi dengan hi-nya masakini ya, orang-orang miskin au atau adlu adil zalika itu syaman berpuasa li agar atau untuk yadzuqo dia merasakan wa dan bala wabala ini wanya bukan dan ya wabala akibat buruk amri dosa atau urusan hi-nya afa memaafkan Allahu Allah amma amma ini dari dua huruf an dan ma an tentang terhadap ma apa apa salaf telah lalu telah berlalu wa dan man siapa ada kembali kembali mengerjakannya fa maka yantaqimu akan membalas akan menyiksa Allahu Allah min terhadap atau dari hu-nya wa dan Allahu Allah azizun maha perkasa zu mempunyai intikomin balasan atau kekuasaan. Ya baik kita baca arti ayat 95. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, baik haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarot membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barang siapa kembali mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Ya baik, ini ada beberapa catatan, banyak catatan ini. Yaitu, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Ini maksudnya hewan buruan baik yang boleh dimakan ataupun yang tidak. Kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Dalam suatu riwayat termasuk juga ular. Nah ini. Jadi kalau sedang ikhram itu dilarang membunuh
hewan baik yang bisa dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, tetapi boleh membunuh burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing buas, dan ular. Ini ada pengecualiannya seperti itu. Kemudian yang dibawa ke Ka'bah ya, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Ini maksudnya yang dibawa sampai ke daerah haram atau ke daerah tanah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin, ini maksudnya sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh itu. Misalnya kalau yang dibunuh itu adalah apa? Kalau di hutan itu biasanya ada apa itu? Kijang gitu ya. Kejang. Kijang misalnya. Itu ya kira-kira harga kijang itu berapa? Kalau yang dibunuh itu adalah kelinci, lebih murah ya. Di hutan ada kelinci nggak? Zaman Ada. dulu Ya, ya. mungkin ada. Jadi sepadan memberi makannya itu tidak diukur dengan berapa jumlah orang yang diberi makan. Kalau biasanya kan memberi makan 30 orang miskin gitu. Tetapi kalau ini melanggar membunuh berburu ketika sedang ikhram itu memberi makannya sepadan kira-kira dengan harga hewan yang dibunuh saat ikhram tersebut. Kemudian seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu maksudnya apa? Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Nah, Tidak puas. puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin seharga hewan yang dibunuh dengan catatan seorang fakir miskin mendapat satu mud yang lebih kurang 6,5 ons. Jadi ngitungnya misalnya harga kijang. Harga kijang itu harganya 1 juta. 1 juta itu dibelikan makanan itu dapat berapa mut? Nah, kalau misalnya dapat 10 mut, berarti puasanya juga 10 hari. Jadi satu mutnya 1 hari. Ini hitungnya kurang lebih seperti itu. Kemudian Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Maksudnya membunuh hewan sebelum turun ayat yang mengharamkan ini itu tidak mengapa. Jadi meskipun ikhram kemudian membunuh hewan atau berburu ini kalau apa saat belum diturunkan ayat ini maka tidak berdosa atau tidak apa-apa. Tetapi kalau setelah turun ayat ini kok masih nekat mengerjakannya, maka itu yang dilarang, yang Allah akan apa? Yang harus memberi tebusan, yaitu seharga dengan hewan yang dibunuhnya. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, demikian dulu ya, sudah jam 6 lebih. Iya, iya Pak Ustadz. Di surat Iya, Pak Ustadz. Al-Maidah ayat 95. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup. Shadaqallahul Azim. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsir kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup.
dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Pak Ustaz. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat. Assalamualaikum. Kembali ke rumah masing-masing. Pak Ustaz, matur nuwun. Sami Ibu-ibu semuanya. Oke. Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam.